لها من الكروب والعظام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله بالشفاعة العظمى يوم الزحام. اللهم صل وسلم وبارك وكرم وعظيم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه الذين سبقونا بالإيمان والإسلام. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب القلوب للأجسام والأرواح والقلوب إنا تعظيما ومحبة وشوقا إليك يا سيدنا يا رسول الله. أما بعد، أحييكم بتحية الإسلام، تحية أهل الإيمان وتحيتهم فيها السلام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. بالكرم والعجرب كافة الأساتذة والحجات والخصوص pengurusi masjid dari At-Taqwa dan sebaliknya beserta semua staf dan pengurusi masjid ini dan para asatidz yang saya hormati, para hujat. Semoga beliau semua mendapatkan ampunan dari Allah, dari Allah, diberikan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kekuasaan rezeki halal dari Allah dan memberikan Islam ma'afi. Amin ya rabbal alamin. Sahabat kita saya muliakan, para hadirin sekalian, jamaah Maulid Arba'in ayam 40 malam mengagungkan memuliakan Rasulullah SAW, menyambut bulan kelahiran Rasulullah, bulan Rabiul Awal. Semoga kita semua berkumpul di sini di masjid di tempat yang mulia ini semuanya kita mendapatkan ampunan dari Allah. Amin. Mendapatkan curah rahmat dari Allah. Mendapatkan keberkahan dari Allah. Mendapatkan tabaik yang bermanfaat dari Allah. Dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam keadaan sehat walafiat. Berkata beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, insyaallah senantiasa istiqomah dalam menjalankan syariat Nabi dan Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita berkumpul malam yang ke-20 program 20 awal. 21 Rabiul Awal. Jadi malam yang ke-20 dari program yang diselenggarakan oleh Majelis Ta'lim Dakwah Musolah 40 malam mengagungkan memuliakan Rasulullah SAW yang bertepatan dengan malam ke-21 dari bulan Rabiul Awal. Nah, jadi kita dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, dari surau ke surau, kita tidak meminta bayaran ketika rumah kita datangi, kita tidak memaksakan adanya jamuan. Kalau mereka ada rezeki tempat dulu silakan. Yang penting di rumahnya dibacakan maulid, dibacakan zikir, dibacakan selawat kepada Rasulullah, dibacakan tawasul kepada Rasulullah, dilanjutkan dengan sedikit pengkajian tabarukan, pengkajian mengenali Rasulullah SAW dan mempelajari kitab-kitab yang menceritakan khusus mengenai baginda Rasulullah SAW. Allah ya, itu sudah pukul 21, paling malam. Biasanya kita pukul 21, 15 menit sudah selesai saking kitabnya. Sedikit saja malam ini ya. Tadi malam kita membahas bagaimana apa yang diucapkan oleh Rasulullah SAW pertama kali pada saat beliau pertama kali berbicara. Rasulullah mulai berbicara, mulai berkata-kata, mulai bersabda umur berapa bulan kemarin? 8 bulan. Umur 8 bulan Rasulullah mulai berjalan. Umur berapa bulan? 2 bulan. Umur 2 bulan. Rasulullah SAW mulai berjalan dari umur 2 bulan. Keterangan dari Halimatus Sa'diyah yang mengasuh baginda besar Muhammad SAW. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu yawmin fi khairin wa barakatin.
Kata Halimah Sa'diyah, aku selama mengasuh Rasulullah SAW setiap hari selalu dalam kebaikan dan keberkahan. Selalu dalam kebaikan dan keberkahan, kata beliau. Wa ma ra'aitu lahu wa ma wasaltu lahu qawlan wa ma wasaltu lahu qawlan wa la ra'aitu lahu qawlan wa la ra'aitu illa ma'adatan wa nama baca alam berdaya. Kata Halimah Sa'diyah, aku selalu mengasuh baginda besar Muhammad SAW. Halimah Sa'diyah yang menyusui Rasulullah SAW, menyusui Rasulullah bukan seminggu, bukan sebulan, bukan 2 bulan, bukan setahun, tapi lebih dari 4 tahun. Halimah Sa'diyah mengasuh Rasulullah SAW hampir 24 jam. Halimah Sa'diyah bersama Rasulullah SAW. Kata Halimah Sa'diyah, aku tidak pernah mencuci bajunya Nabi Muhammad. Tidak pernah mencuci baju Nabi Muhammad. Kalau kita punya anak bayi, ya, punya baby, sehari berapa kali ganti lapis, sehari berapa kali ganti baju, lapisnya berapa kali dicuci. Ya, apalagi kalau musim hujan seperti ini, cucian lambat kering, lapis cantok habis beli lemari, punya bapaknya dipakai. Tapi itu yang dilakukan oleh keterangan dari Halimah Sa'diyah, apa yang pernah cuci. Bajunya Rasulullah, lapisnya Rasulullah masa bayinya itu tidak pernah dicuci oleh Halimah Sa'diyah. Bagaimana aku mau mencucinya? Karena wama wasallallahu qawlan wala ra'aitulahu qawlan wala ra'aitu illa nadaratan kata. Macam mana aku mau mencucinya? Kata Halimah Sa'diyah, aku tidak pernah melihat air besar dan air kecil di Rasulullah. Tidak pernah melihat air besar dan air kecilnya Nabi Muhammad. Muhammadun basyarun la kal basar wa huwa kal ya'qub bainal hajar. Nabi Muhammad manusia, betul manusia. Tapi beliau bukan seperti manusia pada umumnya. Bahwa kal ya'qub bainal hajar, tetapi beliau itu laksana mantu, permata mantu, berlian mantu Ya'qub di antara batu yang lain. Rasulullah SAW, Nabi kita. Jadi aku tidak pernah mencuci. Karena aku tidak pernah melihat baju air besar dan air kecil Rasulullah. Keringatnya Rasulullah lebih harum dari seluruhnya orang yang paling wangi yang ada di kamu. Baca pernah begitu. Apa sih ilmu atau datang pernah kepada alam berdaya pada misalnya. Kecuali yang aku tahu adalah kebersihan, kejernihan, kesucian sebagaimana hari-hari sebelumnya. Karena dari Halimah Sa'diyah bahwasanya Rasulullah SAW mulai bisa berjalan ke seluruh arah, maju mundur kanan kiri, berpintar dan pandai berjalan umur 2 bulan. Mulai berkata-kata dan bersabda itu umur 8 bulan. Pasif berbicara, bisa berkomunikasi dengan orang umur 9 bulan. Kata Halimah Sa'diyah, aku tidak pernah menemui pertumbuhan seorang anak sebagaimana pertumbuhannya Rasulullah SAW, perkembangannya. Perkembangan pertumbuhan Rasulullah SAW itu 1 bulannya sama dengan 1 tahun anak biasa. Itulah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa dari kamu buka kitab sudah pukul 21:27. Kita tutup saja lah ya. Sudah malam. Nanti tadi malam juga, tapi ini ngajar ada orang sampai bermalam. Insya Allah nanti kalau mau tahu cerita selanjutnya, ya itulah besok malam kita tiap malam buka kitab mengenai Rasulullah SAW. Nah, bagaimana Rasulullah SAW? Ya, ini adalah ambil singkatnya saja. Kalau panjang bacakan pada waktu, mungkin 30 menit cukuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi akhirnya setelah semalam itu terakhir kita membahas tadi malam mengenai bagaimana pada masa Rasulullah SAW masa kanak-kanaknya. Ya, pada masa beliau masih umur 10 tahun, umur 10 bulan, main di luar, ada rombongan kambing yang dipelihara oleh Halimah Sa'diyah. Karena itu melihara kambing banyak. Kambing ini rombongan, salah satu dari kambing ini memisahkan diri dari rombongannya, lalu berhenti di depannya Rasulullah SAW. Pada saat itu Rasulullah baru berumur 10 bulan. Itu kambing sujud di hadapan baginda besar Muhammad SAW. Lalu kambing itu mencium kepala Rasulullah dan kembali lagi ke rombongan. Banyak sekali kejadian-kejadian luar biasa mengenai Nabi kita, mengenai baginda besar Muhammad SAW. Macam mana kita tak pernah dengar gitu, kan kita tak tahu, tak pernah ngaji, kita tidak tahu. Karena ini kitab, kalau ada kitab ini cerita sebenarnya Rasulullah. Ini kitab khusus
mencintai Rasulullah. Pasti banyak dari kita yang menceritakan mengenai baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kata sayang, tak sayang maka tak cinta. Kalau kita tak kenal macam mana kita mau sayang kepada Rasulullah. Kalau kita tak sayang sama Rasulullah, macam mana kita mau mencintai baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu selama hari kita membahas terakhir bagaimana pada masa beliau Rasulullah SAW masih bersama dalam asuhannya Halimah Sa'diyah. Baginda besar Muhammad SAW mendatangi 3 sosok malaikat yang membelah dada beliau, mensucikan, yaitu malaikat Jibril, Israfil dan Mikail. 3 malaikat. Akhirnya Rasulullah mengadu apa yang dialaminya. Wah, saat itu Rasulullah beliau mengadu kepada Halimah Sa'diyah dan menceritakan apa yang dialaminya dan disaksikan beliau juga oleh Syaimah. Syaimah ini juga melihat sebenarnya orang yang mendatangi Rasulullah, memang beda orang ini, sosok manusia yang sangat beda, yaitu malaikat. Begitu bercahayanya. Syaimah ini adalah saudara satu susun dengan Rasulullah, saudarinya Rasulullah, tapi bukan saudari kandung, saudari satu susuan. Karena ini si Syaimah ini adalah anak dari Halimah Sa'diyah. Sementara Rasulullah SAW itu menyusui dengan Halimah Sa'diyah. Nah, ini diceritakan kepada Halimah Sa'diyah, ibu susuannya, dan diceritakan akhirnya Halimah Sa'diyah menceritakan kepada suaminya. Akhirnya mereka pun merasa resah dan takut karena kaget dengan apa yang diceritakan, terkejutnya dengan apa yang diceritakan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah masih kecil. Mereka mengatakan mereka kembalikanlah Rasulullah SAW kepada ibundanya, yaitu Siti Aminah. Akhirnya singkat cerita perjalanan ini, Rasulullah akhirnya kan melakukan perjalanan ziarah ke ayahnya. Pada saat Rasulullah SAW masih dalam kandungan berumur 2 bulan, itu ayahnya wafat, meninggal. Sayyidina Abdullah bin Abdul Muttalib. Lalu Rasulullah diajak ibundanya Siti Aminah berziarah. Pada saat itu ada yang mengatakan umur 6 tahun, riwayat yang lain mengatakan umurnya 5 tahun. Pada saat itu baginda besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan akhirnya pada saat perjalanan pulang, itulah ibundanya wafat. Mau kembali ke Mekah, ibunda Rasulullah SAW wafat. Di sini disebutkan lahu allati mata biha Muhammad sallallahu alaihi wasallam gulamun yaf'alu lahu 5 sinina. Pada saat itu disebutkan Rasulullah pada saat itu berumur 5 tahun, tapi di dalam riwayat yang lain disebutkan berumur 9 tahun. Warawa Zuhri an Asma binti Warhab an ummiha qala syahidtu Aminah ummul Nabi sallallahu alaihi wasallam fi illatiha allati mata biha Muhammad wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam gulamun yaf'alu lahu 5 sinina. Nah, lalu di sini disebutkan pada saat setelah wafatnya Rasulullah SAW, Rasulullah ini siapa yang mengantarkannya sampai ke Mekah? Itulah yang bernama Ummu Aiman. Ummu Aiman. Ibundanya wafat karena falamma kanat bil abwa'i tuwfiyat. Maka ibundanya Rasulullah SAW wafat di Abwa. Nama tempatnya Abwa. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan status ibundanya Rasulullah? Bagaimana dengan status ayahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Apakah kafir atau beriman? Nah, kalau menurut keterangan dari Al-Imam Fakhrul Razi, Al-Imam Fakhruddin, Imam Fakhrul Razi itu seorang ulama besar. Kami ada tafsirnya sebesar ini, kita tafsir berapa ini? Tafsir kabir punya Imam Fakhrul Razi. Inna jami'a aba'i Muhammad sallallahu alaihi wasallam kanu muslimina wa mimma yadullu ala dhalika qawluhu sallallahu alaihi wasallam lam adal qalu bil aslab at-tahirin illa ila arham at-tahirat wa qala ta'ala innamal musyrikuna najas fa wajibun an la yakuna ahadun min ajdadi musyrikan. Jadi kata Imam Fakhrul Razi, orang tuanya Rasulullah SAW, ayahnya, ibundanya Muslim. Kenapa Muslim? Karena mereka memegang agama ajaran Nabi Allah Ibrahim.
kakeknya Abdul Muthalib beriman kepada Allah, Muslim. Agama mereka apa? Islam. Kenapa mereka beragama Islam? Karena mereka memegang ajaran agama Nabi Allah Ibrahim. Islam sudah dipakai sejak dari zaman Nabi Ibrahim, dipakai kalimat Islam. Agama sama penyembah Allah SWT semesta alam bernama Islam. Muslim. Jadi orang tuanya tidak kafir. Cuman tidak ada kalau kakeknya Abdul Muthalib tidak menjadi umat Nabi Muhammad, tapi menjadi umatnya Nabi Ibrahim. Orang yang berajaran Nabi Ibrahim bukan disebut kafir. Tidak. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu bagaimana di dalam keterangan di dalam Al-Quran Ta'ala, innal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik, orang syirik, orang kafir itu najis. Al-Quran. Qala ta'ala innal musyrikuna najasun. Fawajaba an yakuna ahadun min ajdadihi musyrikan. Maka wajib, kata Imam Fahrul Razi, wajib tidak satupun dari kakeknya Rasulullah, dari ayahnya, bapak kakeknya, terus lagi bapak kakeknya, terus sampai Nabi Adam, tidak ada yang musyrik, tidak ada yang kafir, semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Al-Quran sendiri menyebutkan innal musyrikuna sesungguhnya musyrik, orang musyrik, orang kafir itu najis. Al-Quran. Dan musyrik itu najis. Tidak mungkin kakeknya Rasulullah, ayahnya, kakeknya sampai ke Nabi Adam itu musyrik kepada Allah. Dijaga oleh Allah SWT dari Nabi Adam terus sampai ke Abdul Muthalib, sampai ke Abdullah, turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Terus masih banyak lagi ceritanya ada bagaimana Rasulullah SAW dia memohon, ada hadis dari Rasulullah SAW memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kedua orang tuanya dihidupkan. Ada di sini. Ayandanya dan ibunya sudah wafat. Kafir tidak, beriman kepada Allah, menyembah Allah, memegang ajaran agama Nabi Allah Ibrahim, tapi belum menjadi umatnya Nabi Muhammad. Karena belum la ilaha illallah, belum la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, belum menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lalu Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dihidupkan kedua orang tuanya, ayahnya dan ibundanya untuk bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sampai itu lagi. Tapi macam mana orang hidup orang mati? Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Nabi Isa bisa menghidupkan orang mati. Jangankan Nabi Isa, kalau buka tafsir Yasin, bagaimana murid-murid yang dari kaum Hawarin, yaitu Syam'un, ada Nabi Syam'un, murid Nabi Isa dari kaum Hawarin, bisa menghidupkan orang mati. Itu murid Nabi Isa. Apalagi Nabi Isa, apalagi Nabi Muhammad. Karena Rasulullah SAW Nabi kita itu adalah Sayyidul Anbiya wal Mursalin, pemimpin dari seluruh Nabi dan seluruh Rasul. Allahumma sholli wa sallim